Yang saya akan lakukan pada video ini jarang banget saya lihat orang lakukan. Padahal kalau menurut saya ini adalah hal penting. Yang akan dilakukan adalah melakukan overhaul, servis sistem pengereman dari atas sampai ke bawah dan mencucinya. Ini dapat menyelamatkan diri kita dari yang namanya kecelakaan. Karena selain mengganti minyak rem secara berkala, kita pun wajib membersihkan atau overhaul sistem pengereman ya mungkin per 50.000 kilo ataupun per sekian tahun. Ya 5 tahun sih ya kalau saya prefernya. Selain dari itu, ini dapat menghindari kerusakan di sistem ABS juga karena perawatan berkala pengereman itu akan berhubungan dengan seal-seal yang ada pada sistem pengereman dan itu penting banget. Di sebelah kiri saya ini ada brake caliper 4P dari RPD radial secara mountingnya kalau teman-teman bisa lihat. Dan di sebelah kanan saya ini adalah master brake pump. Master brake pump ini yang terpasang di motor saat sini sebenarnya sih no problem. Cuman karena saya ada barang ini dan ini mungkin menjadi milik kalian juga. Itu RPD ini karena kalau kita lihat dari bagian handle ini lebih nyaman kalau kita pakai. Jadi kedua barang ini akan di-upgrade dan ada satu barang lagi yang akan di-upgrade. Tapi itu nanti saya bicarakan di pas kita sekalian pemasangan lah intinya ya. Barang yang akan sekalian di-upgrade itu pun akan menjadi bagian dari giveaway dari video ini. Jadi kalau kalian misalnya pengen mendapatkan kesempatan untuk memenangkannya, stay tune di videonya. Nanti saya jelasin di pertengahan atau di ujung video. Tapi barang ini secara giveaway akan saya undi secara live di YouTube lagi seperti yang terdahulu. Tapi saya minta ini kalau bisa saya nggak akan menentukan waktunya kapan. Tapi kalau video ini udah mendapatkan 50.000 view baru kita mulai undi. Jadi untuk melakukan overhaul atau perawatan pengereman yang sifatnya overhaul ya. Overhaul ini luas. Dari yang saya sarankan utama itu adalah ngebersihin saluran minyak rem yang ada di brake hose atau di selang rem ya. Karena demi waktu kita pakai di motor dengan minyak rem yang ada, itu pasti ada yang namanya kotoran. Kita lihat minyak rem bisa kotor, di salurannya pun akan jadi endapan, dan khususnya misalnya kalau misalnya di dalam kaliper sekalipun itu di bagian dalam itu pasti ada endapannya. Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita harus bersihin semua partsnya termasuk bagian selangnya dan kita bongkar kaliper sama master brake pumpnya sampai benar-benar bersih. Kalau pertama karena kita akan bongkar si masternya nih ya, si kalipernya. Nah kalipernya ini itu kan pistonnya ada di dalam. Salah satu langkah pertamanya adalah untuk ngeluarin si pistonnya. Bisa dipres manual, bisa ditarik-tarik pakai tang, tapi ini untuk mempermudah kerjaan saya biasanya begini sebentar. Saya naikin dulu. Biasanya biar simple, yang pasti kita buka dulu dudukan si kalipernya. Ini saya tunjukin yang bagian belakang karena yang depan nanti itu akan kita ganti si kalipernya ya. Jadi kita buka dulu. Ya, oke. Sekarang si kalipernya sudah terlepas. Saat kaliper udah terlepas seperti ini, yang pasti kita harus buka si kanvas remnya ya. Nah, untuk buka kanvas rem ini tergantung ke jenis kaliper yang teman-teman pakai. Kalau untuk kasus bawaan NMAX aslinya ini di bagian belakang sini ada pennya ini dia pakai spy, jadi spy-nya harus kita lepas. Setelah kedua kebuka, baru pennya kita dorong keluar. Dari sini kita bisa tarik si pennya. Setelah pennya keluar, ini bisa kita lepasin bisa kita lepasin si dispen. Ini sambil kita lihat bahwa kalau kita lihat ini dispennya udah habis nih. Malah habisnya nggak rata. Berarti ini harus kalian diganti. Kalau masih bagus, cukup kita cuci. Cuma dalam kasus ini harus kita ganti. Lalu kita pumping dulu. Ini udah kelihatan agak keluar. Jadi nanti pas di bagian akhirnya kita akan lepas biar memudahkan kita bantu pompa dari masternya. Tapi jangan sampai dia lepas semua ya. Mendekati lepas saja. Kita pompa sampai mendekati ke ujung. Nah, setelah udah keluar kayak gini, sekarang kita lepas si brake hose-nya. Dari sini kita buka. Nah, kalau bisa ada kontainer plastik atau apa ya, biar nanti minyak remnya nggak bleber kemana-mana. Hati-hati, minyak rem ini sifatnya dia oksidatif. Jadi kalau kena kecet, terus kena ke logam, bisa membuatnya dia berkarat atau cat bisa rusak ya. Nah, kalau kita lihat sepintas saja,
meskipun cukup rajin nih, teman-teman kalau bisa lihat ini warnanya sudah kotor. Bayangkan di dalam saluran ini seperti apa kotornya. Oleh karena itu maka harus dilakukan yang namanya pencucian atau overhaul rem secara berkala. Per 5 tahun, per 50.000, atau mau per 25.000 kilo. Akan lebih baik kalau saya milih sih per 50.000 kilo ya. Oke, jadi selain dari itu, master brake pump juga harus kita lepas. Kalau ngelepasnya tergantung master brake pump yang teman-teman pakai. Kalau kebetulan ini saya pakai yang RPD punya. Jadi ngebukanya di ujung sini ada kunci L. Ini kalau teman-teman lihat juga bahwa saya di sini menggunakan stangnya punya X-Max di NMAX. Karena waktu itu sempat ada yang nanya cara masangnya gimana. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini adalah dudukan orinya si NMAX. Lalu kita di ke atasnya ini kita pakai racernya untuk motor apapun itu ya. Jadi ini ada racernya agak miring, baru dipasang dengan dudukan-dudukannya. Jadi si stangnya lebih lebar. Karena saya waktu itu ganti stang, oleh karena itu saya pasangin di sini biar beda aja sama apa ya, lebih enak lah, lebih lebar stangnya sebenarnya. Jadi gini kita longgarin, tapi jangan lupa untuk bagian selangnya pun harus dilonggarin. Nah, ini karena pakai brake sensor yang pressure, yang bertekanan. Jadi jangan lupa ini kita lepas dulu konektornya. Di sini kita lepas karena ini kalau misalnya kita putar, pas kita buka, kalau kabel ini nggak kita lepas, ini akan si kabel di dalamnya kebelit-belit dan suka putus. Daripada ganti sensor, kita lepas dulu aja. Kita lanjut untuk buka si masternya. Nah dari sini nanti kita buang sama kita overhaul dalemannya. Belum tentu rusak, cuman biasanya kotor aja. Tapi kalau andaikan kotor rusak sekalipun bagian dalemannya, spare partnya ada untuk master brake pump RPD. Nah kita setelah lepas seperti ini harus hati-hati, saya nyari plastik dulu. Jadi kita siapin plastik atau apapun lah ya. Jadi untuk menghindari si minyak rem ini ketumpah ke cat atau bleber kemana-mana. Jadi kita sambil buka si sambungan selangnya ini, karena ini speed sensor apa? Brake sensor ya. Nah, master brake pump terlepas. Ini kita bisa lepas si sensornya. Lalu biar menjaga ini kita tutup biar minyaknya nggak kemana-mana. Ini barang-barang seperti master brake pump, terus kaliper, ini akan kita overhaul alias kita pretelin. Karena kalau misalnya cuma salurannya yang dibersihin aja, itu nggak akan optimal. Nah kalau saya biasa ngebersihin tuh seneng pakai brake cleaner karena emang tujuannya untuk ngebersihin. Tapi mengingat bahwa saat kita menggunakan chemicals, hati-hati, perhatikan ke bagian parts yang ada karet-karet. Sebisa mungkin karet-karet atau seal karet itu dilepas dulu pas kita ngebersihin ya. Tapi ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan air. Kenapa bisa menggunakan air? Karena minyak rem ini base-nya water base ya, berbahan dasar air. Jadi dengan air pun akan terdorong. Nah kalau misalnya ini dari atas ini akan saya semprot untuk nyemprot saluran ini. Mengingat ini motor bukan ABS ya. Kalau motornya ABS sebaik mungkin berarti bodinya dilepas dulu. Nanti di ABS itu siap selang itu dilepas dari motor ABS. Jadi biar per bagian, nanti kalau untuk bagian ABS-nya bisa dicuci pakai air aja di salurannya. Jangan disemprot pakai chemicals karena berbahaya. Nah, soalnya mau sebagus-bagusnya chemicals kalau takutnya merusak seal intinya. Karena ini non ABS, jadi kita bisa langsung dari bagian sini. Karena ini saya mau kasih perlihatkan yang bagian depan. Karena yang udah saya lepas yang depan, nanti untuk depan dan belakang sama, kita buka dulu si bagian untuk brake hose yang depan ya. Oke. Good. Wow, udah sempat tumpah nih. Kalau sempat tumpah buru-buru dilap. Terus kita kasih air, tapi karena kita mau buka, kita geracap dulu. Ini banjonya kita lepas. Lalu selalu siap sedia air. Jadi kalau ada yang bocor atau ketumpahan ke cat atau kemanapun, ini bisa kita segera semprot biar dia tidak ngerusak cat ya. Dari situ dikeringin, aman. Jadi kalau misalnya kita diemin lama akan merusak. Cuma kalau kita segera langsung mengatasinya biasanya aman, no problem. Karena udah terbuka dan jaraknya itu nggak
jauh kalau saya naruh kontainer, biasanya saya kasih plastik kayak begini untuk menjaga biar nanti si kotoran yang nggak kemana-mana, minyak rem yang nggak kemana-mana. Yang bagian atas ini kita ambil si brake cleaner ini, kita masukin ke lubangnya. Karena bentuknya bulat gini, sekalian ditutup atas bawah. Kita semprot. Kalau kita lihat ke bagian bawah, ini mungkin nggak kelihatan ya sama teman-teman airnya nih atau cairannya. Ini cairannya kalau sangat kotor akan sangat kelihatan kotor banget, seperti yang belakang gitu kan ya. Yang belakangnya cenderung akan lebih kotor karena dia salurannya panjang. Tapi kalau kita lihat, ini adalah brake cleaner yang sebenarnya nggak terlalu kotor. Tapi ada kasusnya seperti yang belakang, karena ini perawatannya cukup rutin, biasanya bagus. Cuman yang belakang kita bisa lihat itu kotor. Jadi kita lakukan ini berulang-ulang sampai benar-benar saluran ini bersih. Nah, setelah saluran ini bersih, dilakukan hal yang sama untuk yang belakang. Mengingat dengan sebuah catatan tadi, bila mana kita menggunakan yang motor ABS, pastikan dilepaskan dari motor ABS. Jadi kalau misalnya minyak rem kita diemin bertahun-tahun dengan dedaknya, dengan segala macam kotorannya, itu ke seal-seal itu akan berpengaruh, sehingga salah satunya di motor ABS itu, sealnya akan rusak, bocor, minyak remnya, kena ke solenoidnya, kena ke boardnya, dari situ terjadilah kerusakan di ABS. Untuk menghindarinya gimana? Yaitu ganti minyak rem secara berkala per 10.000 km. Dan pastikan menggunakan minyak rem yang bagus, jangan yang asal-asalan pilihnya ya. Nah, sekarang dari bagian itu saya mau bongkar barang-barang yang lain ini. Ini master brake pump akan saya bongkar satu, nggak dua-duanya, karena pada dasarnya seperti tadi saya akan mengganti. Tapi saya mau memperlihatkan sama teman-teman betapa sebenarnya ini pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang sulit. Oke, nah ini tadi kita sudah lihat tuh kan, kotor banget kan? Harusnya warnanya bening ini. Jadi dari setelah kebuka ini, kalau kaliper yang bawaan motor biasanya seperti ini, dia itu sifatnya floating. Jadi si kaliper itu bisa gerak keluar masuk. Di sini ada dua liner, satu di depan, satu di belakang. Di sini sekalian kita lepas. Kita bisa lihat nih grease-nya kotor. Di sini juga ada bootnya. Kalau misalnya bootnya bermasalah, segera diganti. Bootnya ada satu depan, satu belakang. Yang pistonnya tinggal kita lepas. Kalau misalnya tadi belum dilepas, ini teman-teman bisa tahan di bagian belakang sini, ntar menggunakan kunci pas, lalu menggunakan kompresor, dari tempat masuknya disemprot. Tapi kalau dalam hal ini, kita buka. Ini kalau misalnya kalian pernah pakai minyak rem yang bermasa, yang jelek, ini sebenarnya riskan, karena pada dasarnya seal ini sering ngembang dan susah masukin lagi ntar si pistonnya. Tapi kalau dalam kasus ini, kalau kita lihat sealnya bagus, ini nggak ada masalah. Ini pakai tisu baru ya. Saya mau liatin sebenarnya seberapa kotor dalamannya. Liatin tuh. Ini pun ada di saluran, di brake hose, di master brake pump, dan ada juga di motor ABS. Jadi makanya oleh dari itu harus dibersihin secara berkala. Lalu dipretelin sampai ke per-pernya kita pretelin. Ini sealnya sebisa mungkin kita buka sangat hati-hati. Sealnya ini ada dua sebenarnya nih, yang bagian luar sama dalam. Tapi kalau misalnya kalian tahu pakai chemicals yang nggak merusak, ini sebenarnya bisa tinggal kita semprot aja, kita bersihin dan cepat-cepat dikeringin. Jadi kalau saya pakai tisu, kalian mau pakai majun, mau pakai apa boleh. Tapi yang penting saluran di dalam sininya bersih dan tidak ada kotoran. Masih kotor, jadi bisa kelihatan nanti dari tisunya yang kita pakai. Kalau emang udah bersih, tisunya kita masukin, kita keluarin, nggak ada kotoran sama sekali. Nah, dengan begitu nih, teman-teman bisa lihat di bagian dalamnya, dia sangat jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Ini bisa juga bagian luar dibersihin, nanti kita bersihin. Nah, sekarang kita lari ke piston ya. Lakukan, lihat nih, di belakang pistonnya kelihatan. Di bagian piston belakangnya aja udah sebegitu kotornya. Oleh karena itu, kalau kata saya sih, wajib overhaul secara berkala. Nah, much better ya, lebih bersih, jauh lebih bersih. Mau sebersih apa? Bebas, tergantung teman-teman. Mau sampai sangat bersih boleh, tapi jangan crazy banget. Nah, kalau misalnya ada kotoran ya, atau misalnya ada baretan yang searah, itu pasti kemungkinan besar ada kebocoran. Tapi kalau misalnya mau ngebersihin, teman-teman bisa pakai kertas amplas,
tapi yang jangan yang terlalu kasar, yang halus, dan jangan searah piston tapi melawan arah piston seperti ini. Kali ini saya karena bagian luarnya ada yang sedikit kotor, jadi salah satu ngebersihinnya itu arahnya searah ini ya, arah putar diameter si pistonnya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, apalagi kalau ini saya pakai amplas 3000 kalau nggak salah, ini malah sangat halus ya. 5000 ya, 5000 malahan. Jadi kalau mau dibilang bikin cacat, enggak, cuman buat ngangkat kotoran-kotoran aja. Kalau pakai amplas 100, wah 60, jangan, wah langsung hancur. Jadi hati-hati, pakai yang halus. Pakai yang 1000 pun sebenarnya masih dikatakan kasar. Ya, ini sudah bersih. Ini kita butuh bantuan minyak rem untuk install. Ada juga metode lain pakai minyak rambut tanco ya di zaman dulu tuh untuk mempermudah masuknya piston ke dalam. Tapi kalau misalnya menggunakan, pastikan menggunakan minyak rem dari kanister yang baru, karena kanister yang udah lama itu minyak remnya pasti udah kurang baik karena sudah terbuka dan terekspos ke udara bebas. Jadi salah satu caranya itu misalnya kita ngambil sedikit minyak remnya, lalu kita lapisin di seal-sealnya untuk biar kita bisa masang kembali si pistonnya. Kalau nggak ada masalah, ini masang pistonnya mudah harusnya. Tinggal dari sini kita tekan ke dalam, kembalikan ke posisi semula sambil digoyang-goyang. Dah, masuk begitu aja. Nah, sekarang kita masalah estetika nih. Estetika yaitu bagian luarnya. Tinggal dibersih-bersihin aja ya. Ntar saya bersihin dulu. Karena ya ngebersihinnya pada dasarnya gitu-gitu aja sih. Nah, ini titik yang berikutnya harus kita perhatiin adalah liner yang tadi yang dua ini. Sering sekali di sini malah nggak ada grease. Kalau nggak ada grease itu malah sering kali macet si kalipernya ya, bahaya banget. Jadi ini kita bersih, terus kita observasi, kita lihat ada karat atau enggak. Kalau ada karat ya nggak masalah sih. Tapi kalau karatnya mengganggu untuk maju mundurnya si piston, si kaliper, bukan si piston, si kalipernya, ya harus kita hamplas sedikit ataupun diganti sama yang baru. Cuman kalau ngeganti kan ada yang bisa diganti hanya bagian pennya, ada juga yang memang harus ganti satu dudukan full ini. Terus pas ngebongkarin hati-hati, ada klip-klip gitu, jangan sampai hilang. Kalau klipnya hilang, nanti mau si ikan pasarnya bunyi kotak, nggak, tidak menyenangkan lah intinya. Lalu setelah begini, kita mulai proses perakitan kembali si kaliper. Nah, kita butuh grease. Grease-nya ini tadi ada si karetnya. Sekarang kita bersihin karetnya ya. Di tujuannya dibersihin biar grease atau grease yang lama hilang. Dan kalau misalnya sudah grease yang lama di dalamnya sudah terekspos sama tanah atau kotoran, jadi grease yang kita kasih itu jadi bersih, tidak terkontaminasi. Ini kalau ini juga lubang-lubangnya nih, jangan lupa untuk dibersihin karena pasti ada kotoran. Meskipun ada boot, ada kemungkinan ada kotoran di dalamnya. Nah, setelah itu bersih, si karet bootnya itu posisinya di sini. Lalu ini biasanya sebelum dipasang saya kasih dulu sedikit grease di lubangnya, karena dia butuh grease-nya salah satunya di lubang ini. Jadi ntar pas si kalipernya kita pasang kembali di sini, ntar harus ada grease seperti itu. Jadi biar dia bisa maju mundur. Jangan lupa kita pasang kembali si seal-nya. Lalu untuk bagian yang satunya lagi di sini kita kasih sedikit di bootnya, dan di asnya kita kasih. Setelah dipasang ini pastiin grease yang berlebih dibersihin. Mau dibersihin pakai tisu, mau sekalian disemprot pakai brake cleaner gitu untuk meluluhkan, melarutkan si grease-nya. Jadi kita terhindar dari grease. Intinya bersih seperti ini. Dari sini kita main ke titik berikutnya, di mana titik berikutnya adalah master brake pump. Nah, kalau master brake pumpnya sebagian ini udah saya bongkar, jadi tinggal saya buka klipnya aja untuk ngeluarin pistonnya. Di bagian sini ada penahan piston berupa klip ya. Nah, setelah klipnya kebuka, ini bisa kita buka bagian luarnya. Lalu ini bagian pistonnya nih. Lihat dikit, bagian piston ini udah kelihatan ada kotoran. Ini bisa kita tuh kotor tuh. Bisa kita ketruk-ketruk
ketruk-ketruk tuh, ketok-ketok ya bahasa Sunda, ketruk-ketruk tuh. Nah, lalu kita keluarin. Ini kalau sepintas kita bisa lihat nih, kotor sekali dalam master brake pump ini karena sealnya kegesek-gesek, terus minyak remnya lama-kelamaan kotor. Nih kita bersihin, pakai brake cleaner lagi kita bersihinnya ya. Ini benar-benar kotor, kalau kita pakai tisu aja kelihatan warna hitam kotor. Bukan dari dust covernya, cuma memang bagian dalamnya kotor. Sehingga kalau misalnya kita melakukan ini secara berkala, ini akan membantu menjaga minyak rem kita lebih bersih, sama saluran-salurannya lebih bersih, sehingga pas kita butuh pengereman optimal selalu ada, karena pada dasarnya semua partsnya bersih. Nah, lalu selain dari itu kita harus perhatikan bagian master nih. Masternya, lihat nih, piston sorry ya, bagian pistonnya. Ini belum saya bersihin, hitam. Ini part ini bisa diganti kalau misalnya sudah terjadi kerusakan, dan kalau karetnya udah sangat keras berarti udah nggak enak, barangnya ada bisa diganti. Yang original juga bisa sebenarnya ada partnya. Cuma kalau motornya udah terlalu tua, kadang-kadang mereka nggak jualan. Tapi kalau misalnya motor-motor baru, harusnya kita bisa beli hanya bagian pistonnya aja. Mau yang original atau kadang-kadang yang KW, tapi ya kalau yang KW hati-hati aja ya. Kadang-kadang sealnya karetnya nggak bagus. Nah, setelah udah bersih seperti ini, tinggal dirakit kembali dan dikasih sedikit minyak lagi agar pas masuknya nggak meleceti si karet-karetnya. Dan sekarang untuk tadi bagian giveaway, sebelum saya ngerakit kembali untuk bagian pengereman, itu saya minta teman-teman untuk mendapatkannya, satu tadi syaratnya itu video ini mendapatkan minimal 50.000 view. Jadi semakin cepat nyampe angka 50.000 view, berarti semakin cepat kita akan undi. Yang akan saya bagikan yaitu tadi master brake pump kiri dan kanan 17-15 dan kaliper 4P RPD. Ini kenapa saya pilih giveaway-nya ini, nggak pakai disk, nggak pakai apa yang lain-lain, karena saya nggak tahu teman-teman di luar sana pakai motor apa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai NMAX, pakai XMAX, pakai Vario, pakai motor-motor lain, ini bisa dipasang di motor teman-teman. Dan ini saya maunya jatuh ke satu orang. Sempat saya tanya waktu itu di community tab bahwa satu buat 2 orang aja. Saya nggak mau buat 2 orang karena ini adalah satu package tersendiri. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapat kalipernya aja dan master brake pump-nya masih ori, nanti hasilnya nggak optimal. Oleh karena itu jadi satu paket. Ya, intinya itu. Lalu email, nama, nomor telepon yang bisa saya VC, karena nanti akan VC lagi kembali seperti waktu itu pas pengundian secara live. Dan yang penting, karena yang membantu untuk memberikan atau membantu giveaway ini adalah RPD atau RPD, saya minta kalian follow akun Instagramnya RPD Moto. Ini saya taruh di layar ya, RPD Moto. Jadi syaratnya itu kirim emailnya ke giveawaydevianto@gmail.com. Ingat isinya, nama kalian, akun Instagram atau TikTok kalian, nomor telepon yang bisa saya VC, dan kalian wajib follow Instagramnya RPD Moto. 50.000 view, lebih cepat, lebih baik. Kalau besok dapat, mungkin sehari 2 hari kemudian akan langsung diundi. Pengundiannya kapan akan saya umumkan melalui Instagram dan juga melalui community tab di YouTube. Nah, setelah semua bagian dari saluran pengereman ini bersih, ya tinggal dirakit lagi sih pada dasarnya. Seperti halnya yang belakang udah kita rakit, kita bleeding. Tapi seperti yang saya bilang di depan tadi, dan barang giveaway-nya itu, yaitu salah satunya adalah ini, si 4P dari RPD, sama master brake pump. Kalau cara masangnya itu, masang ini juga saya udah sering sih, sering-sering bahas ya. Kalau misalnya teman-teman yang baru nonton bisa cari videonya, adalah di mana saya ngebahas cara bleeding dan lain sebagainya. Tapi intinya yang akan memperbaiki sistem pengereman karena sekalian di-upgrade, yaitu ini saya akan ganti disrotor. Bawaan pabrikannya itu 230 mm. Sebenarnya saya juga udah upgrade sebelumnya dengan menggunakan yang floating dari TDR ya. Bentuknya seperti ini, tapi ada yang ukurannya lebih besar. Karena ukurannya semakin besar, otomatis pas kita kasih tekanan ke kaliper, pas kita tekan, dia responnya akan lebih baik, alias lebih gampang ngerem. Terus kalau ngeliat dari bentuk, ngaruh ya bentuk? Apakah cuma sekedar faktor estetis? Sebenarnya satu faktor estetis, seperti halnya kalau kita lihat di sini bentuknya lucu ya, di sini ada gigi-gigi, terus ada bolong-bolong. Kalau bolong-bolong itu di pabrikan pun ada. Tujuannya apa? Salah satunya
biar ada lubang untuk pendinginan. Semakin banyak lubang, jadi lubangnya semakin banyak itu luas permukaan dari disknya ini, kalau ngeliat seperti halnya yang ini luas permukaan logam ini akan lebih besar, sehingga semakin gede, semakin mudah kalau udara lewat, disk akan semakin dingin. Nah, kalau ini bentuknya secara estetikanya begitu, udah dapat hitungannya seperti itu. Nah, cuman ini baru dari RPD dengan ukuran 260. Terus dia floating dengan bahan yang berbeda ya, luar sama dalam. Terus ada kancing-kancingnya. Kalau teman-teman tertarik untuk beli ini, ada 3 warna. Ada warna merah yang saya pasang ini, biru, sama ada warna gold. Tapi permasalahannya kadang-kala kalau saat kita ganti kaliper, mau kaliper yang radial seperti ini dan yang aksial sekalipun, yang bikin mahal itu adalah dudukannya. Karena pada dasarnya dudukan untuk kaliper bawaan pabrikan itu dudukannya adalah aksial. Aksial tuh apa? Radial tuh apa? Kita ngobrol dikit ya, biar bagi yang yang belum tahu jadi tahu. Jadi kalau kita lihat aksial di bagian bawah, berarti dia mengikuti aksis dari alias as dari poros roda ini. Poros rodanya ke sana, dia bareng-bareng satu aksis dengan si as roda. Saat radial, berarti dia bertentangan 90 derajat. Ini radial, posisinya begini. Terus ada yang bilang, itu kan dasarnya base-nya dari bottom shock-nya itu dia aksial. Terus kita rubah jadi radial. Memang yang paling benar kalau mau sih dudukan dari shock-nya udah radial. Hasilnya akan lebih efektif, akan lebih baik, akan lebih pakem. Nggak begitu banyak goyang. Tapi dengan percaya nggak percaya, kalau nggak percaya cobain, kalau nggak mau juga terserah lah ya. Saat kita bikin dudukan yang baik dengan posisi radial ini, pengereman akan lebih baik. Lebih baiknya kenapa? Kalau kita lihat posisi dudukan kaliper standar tuh di sini dengan dudukan ke sini. Jadi kalau misalnya andaikan kita lihat yang ini nih, karena porosnya ke sini, ini ada kemungkinan dia akan bergoyang. Sehingga kalau dia bergoyang, tekanan rem ini nggak bisa optimal karena dia bergeser-geser. Tapi kalau pasaknya kita arahin ke sini, berarti kan bergeser pasak. Nah, pasak radial ini lebih efektif dibandingkan yang aksial. Nah, yang bikin mahal itu adalah dudukannya. Karena dudukannya itu harganya cukup fantastis, bisa dikatakan hampir seharga dengan kalipernya. Ini saya nemu murah meriah, nggak tahu bagus atau enggak, tapi kalau sepintas kita ngeliat secara materialnya, dia bahannya aluminium, entah aluminium grade apa saya juga nggak tahu. Dia machiningnya udah CNC. Nah, selain dari itu, kalau saya lihat sepintas, karena murah, nggak tahu yang mahal juga mungkin sama karena saya nggak ada perbandingan kali ini untuk NMAX ya. Itu bisa dikatakan kurang presisi. Jadi, pertama yang harus dipasang, harus diperhatiin adalah dari bracketnya sendiri. Karena ini kunci utamanya. Nah, saat kita masang, sebenarnya masangnya pada dasarnya gitu-gitu aja. Sama kayak disk juga masangnya gitu-gitu aja. Bautnya jangan lupa dikasih Loctite ya, atau thread locker untuk menghindari dia ngelonggar saat terkena vibrasi saat motor lagi jalan. Intinya sih masang sama halnya kalau kita masang si kaliper bawaan motor ya. Kalau di sini kita ada dudukan untuk speed sensor, jadi kita pasang. Lalu pas masang kita harus mastiin dulu posisinya apakah sudah benar atau belum. Benar atau belum itu maksudnya fittingnya udah bagus atau belum. Soalnya kadang-kadang banyak barang yang ya bisa dikatakan secara fitting jelek karena ini emang ya barangnya nggak presisi. Yang mahal sekalipun kadang-kala nggak presisi. Nggak presisinya tuh apakah karena dasarnya nggak presisi, apakah ada kelainan di kaki-kaki kita, jadi kita nggak bisa bilang. Tapi membiasakan diri untuk melakukan pemeriksaan ulang nggak ada salahnya. Ini saya akan mock up nanti sebagai catatan kalau nanti teman-teman andaikan melakukan ini titik getaran tinggi. Jadi semua baut-baut ini wajib pakai thread locker atau kalau merek kerennya yaitu Loctite. Nah, sekarang ini kita punya si kalipernya. Kaliper masuknya ke sini. Untuk masukin ini agak susah, jadi kita harus pretelin dulu. Kita buka si kampas remnya dulu. Bongkarnya gampang, jadi kalau ganti kampas rem pun sebenarnya jauh lebih mudah yang ini dibandingkan yang bawaan motor yang aksial ya. Jadi aksial radial itu sebenarnya mountingnya, bukan tipenya, tapi bagaimana kita mounting si sistem rem kita di motor. Nah, dari sini siapin bautnya.
ada spacernya. Kadang-kala juga di sini udah siap langsung untuk dipasang. Ini konon dikatakan plug and play untuk disk yang 230, tapi kenyataannya enggak. Pas saya coba ternyata ini kurang 2 mili. Tapi kita coba dulu di sini, kita pasangin bautnya atas bawah. Karena spacer yang di sini pun kadangkala antara ukurannya nggak sama dengan yang kita beli. Kadang-kadang di paketnya dapat gitu ya. Kalau yang ini paketnya saya nggak termasuk. Kadangkala kepresisiannya itu agak ajaib. Karena ajaib itu jadi dia nggak lurus. Ini kita kencengin salah satu. Nggak kenceng sih, maksudnya untuk mockup kita lihat. Terus udah gitu kita ambil salah satu disk padnya. Kita masukin untuk kita lihat posisi gigitnya itu, gigit si disk pad sama disk rotornya itu udah pas atau belum. Jadi di sini kalau misalnya ini teman-teman lihat nih, disk padnya ini bagian bawahnya lebih masuk, bagian yang atasnya ini lebih atas. Nah ini sebenarnya apakah salah kalipernya? Sebenarnya bukan. Sebenarnya salahnya di bagian bracket adaptornya ini. Tapi apakah bisa dipasang atau enggak? Bisa, kita tinggal akal-akalin. Maka dari itu perhatikan. Kadang-kala saya suka lihat orang-orang udah rubahan, tapi karena disknya ini di luar di sini, dia makannya nggak sampai ke ujung. Bisa beda semili, bisa beda 2 mili. Sedangkan semili 2 mili ini kan sengaja kita ganti ukuran yang lebih besar kan untuk pengereman yang lebih baik. Jadi sebisa mungkin bracketnya kita optimalkan, posisi si disk padnya itu sekeluar mungkin biar pengereman lebih optimal. Itu maksud dan tujuan saya mau ngejelasin ini. Jadi setelah diukur-ukur sebenarnya karena ini barangnya kurang oke, bagian atas dan bawah saat kita ngoprek karena kita pengen dapat semaksimal mungkin, sebenarnya jarak ini sama ini nggak sama. Karena apa? Ya karena nggak presisi. Harganya berapa? Cuma 170.000. Bayangin yang umumnya harga 800.000 sampai 1 jutaan. Tapi gimana caranya kita pakai barang murah meriah ya masih oke. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti dapat atau beli, carilah barang yang bagus. Kalau masang sendiri, kalau nggak masang sendiri, tanya mekaniknya, lurus nggak. Udah gitu, salah satu titik yang bisa dilihat itu saat kita pakai, kadang-kala di bagian luar disknya itu nggak kemakan. Kalau saya lebih seneng, hampir semuanya habis. Kalau nyisa semili, oke lah. Tapi kalau misalnya nyisanya sampai 3 mili, berarti kalau 3 mili ini kan, dengan ukuran kita 260 ini, 3 mili tambah 3 mili, 6 mili, kita kebuang 6 mili. Nah sekarang intinya pemasangannya begitu, itu yang harus diperhatiin saat kita nyari bracket, terus di saat kita masang kaliper ya, dengan tujuan biar uang yang kita keluarin sesuai dengan harapan kita. Jadi itu sebagai sebuah catatan aja. Sekarang pada dasarnya kalau kita lihat sepintas ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan kelihatan. Saya kasih taruh di atas ini deh, bahwa nggak begitu kelihatan lah ya. Sebenarnya yang ini lebih panjang dibanding yang ini. Dan ini dibikin langsung sendiri. Kenapa dibikin sendiri? Atau misalnya teman-teman nggak bisa bikin sendiri, mau nggak mau ukurannya kita dapetin, pergi ke tukang bubut, minta panjangnya yang satu sama yang lain nggak sama karena keperluan yang nggak sama. Kalau misalnya dipaksain sama, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah si baut yang di sini, salah satunya itu akan ketarik. Karena seperti yang saya ukur tadi, yang atas sama yang bawah itu lebih renggang atas dibanding yang bawah. Intinya sih itu ya, mencoba untuk gitu, mencoba untuk sedetail mungkin lah. Sedetail mungkin itu bukan maksudnya jadi kita menjadi orang yang bawel, tapi kenapa enggak, selama kita bisa lebih perhatikan barang-barang kita, kenapa enggak ya enggak? Nah lalu setelah kita masang seperti ini dengan nanti disk dan segala rupanya, ini ada satu poin terpenting kalau bagi saya nih, dimana kadang-kadang kampas rem itu habisnya nggak rata. Mengingat ini satu dia rubahan. Terus kalau misalnya kita punya kaliper yang radial bawaan motor, di bagian sini tuh ada pennya, kayak bos busing ya, kayak bos blok lah ya kalau misalnya di mesin. Dengan tujuan bahwa biar kaliper ini posisinya sesuai dengan keperluannya. Jadi nggak, salah satu cara ngakalinnya nanti pas kita rakit semua ini bautnya jangan dikencengin, kita rem dulu sehingga semua piston itu neken secara rata, baru kita kencengin sehingga kita meminimalisir yang namanya kampas rem itu habisnya sebelah. Kalau ngerakitnya pada dasarnya gini-gini aja sih, nggak ada yang istimewa. Di sini ada pernya. Nah, per ini penting banget di sini, sama kayak per yang kalau tadi yang di
kaliper belakang biar nggak berisik sama nggak bergetar. Jadi wajib dipakai. Kalau hilang ya bikin lagi, kalau nggak siapa tahu ada yang jualan ya. Masangnya begitu, tinggal dipasak. Lalu ada shear clipnya, ini bukan shear clip apa ya, SPI lah ya. SPI ini tinggal dipasang di bagian belakang. Saat sudah terkunci, kita kencang-kencangin. Saya pasang selang remnya dulu. Dan ini untuk selang rem itu si kaliper RPD ini ada 2 lubang, 2 input ya. Dengan tujuan ini bisa kita pasang untuk di sebelah kanan maupun kiri untuk teman-teman yang misalnya pakai Honda. Tapi masangnya gimana? Kalau di pabrikannya ini kan di atas nih udah ada tutupnya nih. Yang di bawah yang pakai karet begini. Apakah selang remnya di bawah atau apakah di atas? Satu hal yang unik dari kaliper ini yaitu banjonya sudah included. Nah, banjonya ini bentuknya adalah seperti ini nih. Nah, banjonya bentuknya seperti ini. Nah, banjo ini tuh sebenarnya kalau dilihat di ujung ini adalah sebenarnya nempel untuk buang anginnya. Yang bagian ini ada tutup warna hitamnya, kadang-kadang warnanya merah. Ini bagian untuk buang anginnya. Sehingga kalau kita taruh di bawah, kita nggak bisa buang angin karena angin itu akan menumpuk di atas ini. Jadi kita pindahin bagian yang penutup atas tadi ke bagian bawah. Sedangkan untuk input masuknya kita pasang di bagian atas. Di sini jangan lupa untuk crash washernya kita harus pasang dan dikasih juga. Jadi pada dasarnya kita tinggal merakit aja. Dari sini tinggal proses bleeding dan masang aksesorisnya. Kalau kalian bisa bongkar atau topiknya bukan bongkar pasang spakbor dan lain-lain. Habis ini kita buang angin, nanti saya tunjukin yang saya maksud dengan tadi, dimana ini kita kencangin terakhir. Oke? Kita rakit dulu. Nah, ini sekarang semua udah terakit, kita udah bleeding dan lain sebagainya. Sekarang ini yang saya maksud tadi. Ini si 2 baut atas bawah ini masih posisi longgar nih, kalau teman-teman lihat bisa ini masih longgar ya. Dengan tujuan tadi biar si posisi disk luar disk pad luar dan dalam ini sama-sama rata. Jadi sebelum kita kencengin kita siapin kuncinya. Lalu ini kita pumping di bagian atas. Kita kunci biar si disk padnya kiri kanan dia gigit, baru kita kencengin. Ini akan sangat membantu dengan kerataan si disk padnya pas makan. Soalnya kadang-kadang sering kejadian di mana disk habisnya sebelah. Di sini kita lepas karena tadi pas kita tekan master brake pumpnya dia sama-sama neken, kemungkinan besar akan lebih baik kerataannya dibandingkan kita asal ngencekin, karena di sini dia goyang-goyang karena dia nggak ada bosnya di sini ya. Kalau ada bosnya seperti bawaan misalnya di motor Africa Twin dan lain sebagainya, yang bawaan dari bottomnya itu plug, nggak usah gitu-gituin. Sekarang kita tinggal cobain deh, manfaat nggak disk ini sama apa pengaruhnya saat kita sudah melakukan overhaul di sistem pengereman. Dan ini adalah hari berikutnya. Kalau teman-teman lihat bahwa di siang hari terlihat cukup ganteng ya si disk sama kaliper, terus master brake pumpnya juga baru. Tapi intinya sih bukan itu, karena saat kita melakukan upgrade pasti ada perubahan. Tapi ada upgrade lainnya yaitu melakukan overhaul secara keseluruhan sistem pengereman. Nah, kebetulan yang semalam bawa motor pulang itu adalah Gagan. Nah, Gan, sampai lihat celananya robek-robek gara-gara remnya saking bekemnya ya. Ya. Kalau depan kita nggak bisa ngomong karena depan berubah ya sistemnya ya. Kalau di rem belakang nih kan nggak berubah kecuali master brake pumpnya ya. Dasarnya sih sama-sama yang sebelumnya ya. Iya. Ada perbedaan nggak? Lebih empuk. Yang pertama rem lebih empuk. Yang kedua respon pengeremannya pun lebih baik. Jadi yang awalnya kita mesti ditekannya dalam banget, sekarang ditekan dikit itu udah ngerem, udah kerasa. Nah, dampak itu tuh sebenarnya bisa kita dapetin juga saat kita misalnya melakukan perawatan minyak rem secara berkala yang per 10.000 kilo atau per 1 tahun. Karena minyak rem yang kita masukin itu baru dan dia terasa lebih empuk itu karena nggak perlu banyak tekanan dari tangan untuk nyalurin tekanan ke kaliper. Tapi di saat benar-benar dibersihin minyak rem nanti kita berkala lagi itu nggak akan cepet kotor juga,
dan nggak ada kontaminan sehingga dampaknya seperti itu ya. Iya. Nah, tapi sekarang kita ngobrol masa depan nih karena udah di-upgrade nih kan. Dari dulu kan kita pakai yang 230, pakai kaliper standar. Ya. Depan apa kabar nih? Kalau malam saya nyobainnya di high speed ya. Lari 116 itu ngerem dikit dan 0,sekian detik lah. Turunnya jauh. Jadi respon pengeremannya lebih baik dari yang kemarin sih, dari 230. Kalau 230 tuh kemarin lari 100 ya kita mesti agak jeda gitu. Dari titik ngerem nyampe ke mau berhenti tuh agak lumayan lama. Ya, 2 detikan lebih lagi. Itu sebenarnya dampaknya karena ada dua hal ya. Satu, kita disknya lebih besar di 260, sama sekarang kita pakai kaliper yang 4 piston. Pasti cengkeramannya lebih baik ya. Meskipun master brake pumpnya sama-sama 17 mm. Tapi itu dua. Tapi kalau misalnya andaikan tidak diganti si kalipernya, kita pakai kaliper standar pun akan lebih baik. Tapi inti video ini adalah mengingatkan teman-teman, dan perawatan di sistem pengereman itu bukan hanya perawatan ganti minyak remnya aja, cuman salurannya pun harus dibersihin. Sama halnya kalau kita di mesin, kita bongkar mesin, bongkar karbu, bongkar TB, itu kan pasti harus dibersihin sehingga saluran akan lebih bersih dan berfungsi lebih optimal. Intinya sebegitu. Mudah-mudahan ini video membantu teman-teman dalam hal pengetahuan, ataupun misalnya malah nggak tahu harus overhaul. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan bukan hanya di motor, tapi di mobil sekalipun. Dan jangan lupa untuk giveaway barangnya, saya tunggu. Persyaratannya tadi udah saya sampaikan. Nanti lebih cepat sampai 50.000 view, lebih cepat kita langsung undi. Oke, bener kan? Benar. Oke, ya udah sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe untuk info motor lainnya. Bye bye. Oke.